Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Putri Alina, teman saya Firna Eliska, dan satu lagi Ida Diani. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan mencoba untuk melakukan praktek kegiatan coaching. Saya sendiri sebagai pengamat di sini, teman saya Firna Elisa sebagai coach, dan Bu Ida sebagai coach di sini. Baik, adapun permasalahan yang akan menjadi fokus kegiatan coaching kita yaitu tentang Permasalahan yang ingin saya angkat adalah bagaimana saya sebagai seorang guru dan sekarang sedang mengikuti program guru penggerak nanti bisa berkolaborasi dengan guru-guru senior khususnya dalam implementasi hal-hal baru yang saya dapatkan khususnya di sekolah saya. Oke, baik. Jadi di sini pada kegiatan coaching di sini kita kembali pada rubrik penilaian. Di sini ada 3 ini. Yang pertama pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi pada poin pra-observasi di sini yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi di sini ada 3 kompetensi inti yang diharapkan dari kegiatan coaching kita, yaitu present, kehadiran penuh di sini, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang mana nanti coach diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh coach kita bisa teratasi dan dapat titik temuan masalahnya itu, yaitu menggali dengan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gimana kira-kira, apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching kita pada sore hari ini? Sudah. Pos dulu Kak, pos. Oke, baik. Di sini sebelum kita mulai ke kegiatan coaching, saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi apa ini yang akan Ibu Ida kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Baik, terima kasih. Mendengar dari permasalahan tadi, saya mungkin lebih mengutamakan dengan pertanyaan berbobotnya sehingga Bu Wirna nanti bisa menemukan sendiri jawaban-jawaban ataupun alternatif-alternatif sehingga bisa berhasil dalam menerapkan ide-idenya di sini. Oke, baik. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dikembangkan di sini apa yang bisa diukur? Indikator yang saya harapkan nanti Bu Wirna itu bisa mengimplementasikan apa saja yang diperoleh dari program CGP itu kepada rekan-rekan yang senior. Artinya bisa saling berkolaborasi sehingga kalau memang mereka sudah bisa mengimplementasikan bersama-sama, berarti itu mungkin sudah dianggap bahwa itu adalah indikator yang ingin dicapai. Oke, baik. Berarti maksudnya adanya pemahaman ya. Oke, baik. Berarti kita langsung mulai aja ya dalam kegiatan coaching ini. Oke, untuk waktunya kami persilakan kepada Bu Ida dan Bu Irma. Baik. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Ida. Ini cantik sekali hari ini. Semangat ya. Semangat. Tetap semangat. Tetap semangat selama ini. Semangat ada. Kadang-kadang keterputusasaan juga ada. Tetapi karena ada hal-hal lain yang membuat saya semangat, saya tetap fokus pada tujuan pertama, apa yang ingin saya tuju. Itu apa tujuan utama saya sebagai CGP dan juga sebagai guru, tetap fokus supaya tetap semangat Bu Ida. Baik, terima kasih. Jadi walaupun ada sedikit keputusasaan, tapi wajahnya tetap semangat ya. Tetap harus ceria Bu Ida. Bu Ida kan ini juga sebagai inspirasi saya. Luar Bu Ida, apa biasa. kabar hari ini? Baik, saya baik selalu. Selama ada Bu Wirna di samping, saya tetap semangat juga ya. Alhamdulillah, sama-sama saling menguatkan ya Bu Ida. Iya, kita guru itu memang harus saling menguatkan, harus tetap semangat. Nggak boleh nampak di depan anak-anak kita nggak semangat ya. Ayo Bu Ida. Bu Wirna, Iya, kira-kira apa yang bisa saya bantu ataupun tujuan Bu Wirna hari ini apa bertemu dengan kita bertemu hari ini? Iya, sebenarnya kan Bu Ida, hari ini saya memang menyempatkan waktu dan meminta waktu juga sama Bu Ida supaya kita tuh bisa ngobrol gitu Bu Ida.
karena ada hal yang ingin saya bicarakan. Jadi kan Bu Ida, tujuan hari ini saya jumpa Bu Ida ingin membicarakan apa namanya ya, gimana caranya, mungkin ada solusi-solusi nantinya waktu kita lagi ngobrol-ngobrol ini mengenai bagaimana caranya supaya saya sebagai guru di sekolah bisa bekerja sama dan bisa berkolaborasi khususnya dengan guru-guru senior Bu Ida, karena kan saya baru di TK, maksudnya sebelumnya saya bukan di TK, mungkin pengalaman saya di TK masih seumur jagung gitu Bu Ida. Jadi ketika saya berkolaborasi, ingin bekerja sama atau ingin berbagi praktik baik ataupun ingin mengimplementasikan pembelajaran-pembelajaran baru atau paradigma baru yang kita dapat di CGP Bu Ida, agak susah masuk gitu dengan guru-guru senior. Jadi kan Bu Ida, kalau kita gimana ya, kalau kita tidak sepaham, tidak sefrekuensi sebagai guru dalam satu sekolah, itu biasanya visinya yang ingin kita capai agak susah Bu Ida. Makanya Wirna pengen sekali mungkin ada solusi-solusi yang lain yang bisa kita dapatkan mungkin dari obrolan kita hari ini, bagaimana caranya supaya kolaborasi kerjasamanya berjalan mulus seperti yang kita inginkan gitu Bu Ida. Jadi tujuan Bu Wirna hari ini adalah bagaimana caranya supaya Bu Wirna sebagai guru baru di TK yang mungkin juga pengalamannya juga baru dengan menghadapi guru-guru yang senior yang sudah lama, baik dari segi pengalaman maupun ilmu mungkin ya. Jadi bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan ilmu-ilmu yang Bu Wirna dapatkan di CGP. Iya betul Bu Ida. Alhamdulillah ya, berarti Bu Wirna itu punya semangat berbaginya itu ya. Kita acungkan jempol ya Bu Wirna itu ya. Jadi apa namanya, berbagi itu sangat indah. Iya, karena kan Bu Ida, kayak kita kan kalau udah dapat ilmu biasanya kayak di modul-modul sebelumnya kan kita nggak mau kita sendiri yang dapat ilmunya, kita kan pengen juga menularkan sama teman-teman yang lain sehingga ada keseragaman, ada paradigma yang sama gitu, bahwa pendidikan kan tidak berjalan di tempat, pendidikan itu terus berkembang dan berinovasi, apalagi anak-anak sekarang udah abad 21 pasti pemikirannya itu mereka lebih kencang biasanya karena udah era digital ya Bu Ida ya. Oh jadi begitu ya. Jadi Bu Wirna ingin apa yang baru itu kita dapat, mereka juga dapat. Karena kita mau sama-sama membangun anak bangsa yang mereka juga nggak pernah stagnan di situ ya. Mereka gitu maju terus ya. Jadi kira-kira apa permasalahan yang apa membuat Bu Wirna itu sulit berkolaborasi dengan guru-guru yang senior itu? Iya, identifikasi masalahnya kan Bu Ida. Memang pada saat diajak, misalnya mau kita berbagi praktik baik, ya kan, yang datang itu memang ada yang datang Bu Ida, maksudnya teman-teman sejawat gitu. Guru senior datangnya ada yang datang, tapi kayaknya kehadirannya itu cuma seadanya aja gitu Bu Ida, asal ada aja gitu. Ada juga yang tidak datang. Jadi Wirna pengennya itu sepenuh hati, ada kehadiran penuh di situ. Maksudnya memang datang bukan karena terpaksa. Apa mungkin Wirna kurang pendekatan atau gimana, Wirna juga belum tahu. Jadi kendala-kendalanya itu kayaknya masih kurang bisa berbaur gitu Bu Ida. Mereka mungkin menganggap apa itu anak kemarin sore mau ngajarin apa. Memang nggak bisa dipungkiri ya Bu Ida ya. Memang pengalaman itu adalah guru terbaik, itu betul sekali. Wirna menganggap guru-guru senior itu adalah guru juga, karena apa? Pengalaman itu mengajarkan banyak hal. Jadi Wirna libatkan guru-guru senior, misalnya ada murid yang bermasalah. Kalau ini Wirna tanya pendapatnya, Ibu kalau gini gimana ya solusinya. Jadi Wirna merasa nanti guru senior itu bisa merasa apa ya, ikut dilibatkan, ikut dihargai. Tapi kalau sudah melakukan itu masih belum juga beda, masih belum. Kalau Wirna misalnya ajak kolaborasi, nggak usah ya, udah itu aja, udah beres gitu. Belum sepenuhnya mau bekerja sama beda, padahal Wirna udah coba kayak tadi melibatkan guru senior. Kalau ada anak bermasalah,
minta saran, minta ide-ide mungkin yang bisa Wirna terapkan. Memang banyak sekali hal-hal positif yang bisa Wirna dapatkan dari guru-guru senior itu Wida. Tapi masalahnya, kendalanya Wirna belum sepenuhnya bisa berbaur gitu dengan mereka. Jadi kita dapatkan poin mungkin Bu Mirna tuh sudah berusaha, Iya. namun ada aja yang masih belum sepenuhnya optimal gitu iya. Ada guru-guru yang masih belum mau berkolaborasi Iya. dengan baik. Iya. Jadi kira-kira usaha yang sudah dilakukan itu sudah sampai tingkat mana? Artinya kalau kita hitung skala itu skalanya skala 1 sampai 10 Bu Wirna ada di tingkat mana? Kalau dipetakan ya Bu Ida, pemetaan diri saya ini masih ada di angka 6 Bu Ida. Saya pengennya itu mungkin di angka 8 setelah sesi kita hari ini. Saya pengennya meningkat 2 titik aja itu udah alhamdulillah. Tapi pengennya 10 Bu Ida. Cuman kayaknya 10 masih agak terlalu tinggi. Pengennya untuk tahap awal dulu 8 Bu Ida, supaya nanti kolaborasinya bisa meningkat gitu, dari 6 tadi bisa naik tingkat ke 8 gitu. Jadi yang diharapkan itu lebih baik lagi ya beda. Jadi paling kurang sampai 8. Iya. Nah, jadi tadi Bu Wirna sudah cerita, Bu Wirna sudah berusaha, sudah segala macam. Nah, sampai di usaha Bu Wirna itu Bu Wirna merasakan apakah itu saja yang bisa Bu Wirna usahakan atau ada hal yang lain yang bisa Bu Wirna usahakan supaya guru-guru senior itu juga merasa bahwa tidak selamanya yang mereka tahu itu adalah semuanya benar. Artinya ketika ada orang lain yang lebih muda, lebih mungkin pengalamannya sedikit, tapi siapa tahu ilmunya itu sangat bermanfaat gitu. Jadi apa yang Bu Wirna lihat dari kondisi itu? Betul juga Bu Ida ya. Jadi kan Wirna kan udah bilang tadi sudah melakukan misalnya melibatkan guru-guru senior jika ada masalah, kayaknya itu masih belum berhasil ya Bu Ida ya. Mungkin ada ide lain nih yang muncul, misalnya misalnya kalau membuat rancangan LPP misalnya Bu Ida ya, mungkin kita bisa duduk sama-sama kali ya Bu Ida ya, bisa duduk sama-sama walaupun tidak diundang gitu Bu Ida, saya akan datang misalnya ke kelas guru A misalnya. Nanti saya akan membuat rancangan dan meminta saran-saran gitu. Boleh nggak gini, kalau temanya ini boleh nggak saya masukkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang seperti ini, cocok nggak? Jadi kan bisa dilibatkan. Nanti saya juga bisa memberikan masukan-masukan ya Bu Ida ya. Nanti akan tampak kolaborasi di situ waktu membuat rancangan. Mungkin dimulai dari hal-hal seperti itu Bu Ida. Kayaknya seperti itu Bu Ida. Mungkin ada hal lain nggak? Kolaborasi udah, atau saya mungkin gimana ya Bu Ida? Apalagi ya Bu Ida ya? Jadi kan kalau kita lihat itu Bu Wirna sudah coba masuk ke ke ruang, jadi mencari peluang mencari peluang-peluang di mana bisa selip, di mana bisa kita masuk supaya mereka itu tanpa tanpa merasa kita guru tapi mereka mau ikut. Jadi intinya di mana mereka membutuhkan kita coba masuk gitu ya. Iya, kayaknya seperti itu Bu Ida. Selain itu kira-kira ada yang bisa Bu Wirna lebih tingkatkan lagi kepada guru-guru di sana? Oke, udah dapat satu ide ya Bu Ida ya. Mungkin ide lainnya apa ya Bu Ida ya? Mungkin kita perlu bantuan orang lain ya kali ya. Misalnya ada orang yang powernya lebih kuat daripada Wirna di sekolah. Tak lain dan tak bukan kayaknya kepala sekolah di Bu Ida. Kalau kepala sekolah kan punya power lebih tingkatnya kan lebih besar daripada Wirna yang hanya sebagai seorang guru di situ kan. Jadi kayaknya Wirna perlu bantuan Ibu Kepsek, Ibu Kepala Sekolah. Nanti Wirna akan coba diskusi. Wirna mungkin mau kasih saran juga. Mana tahu sarannya bisa diterima. Ada kegiatan-kegiatan di sekolah atau agenda-agenda di sekolah yang memungkinkan kami itu untuk kolaborasi bersama gitu Bu Ida.
bisa jadi itu juga bisa meningkatkan tingkat efektivitas kolaborasi kami nanti guru-guru yang ada di sekolah. Jadi membuat agenda-agenda khusus atau kegiatan-kegiatan khusus kayak team building gitu Bu Ida, untuk mempererat antar sesama guru gitu Bu Ida. Jadi tidak ada terasa gap gitu antara guru muda dengan guru yang sudah senior gitu Bu Ida. Kayaknya yang udah dapat 2 deh Bu Ida, ide-ide kegiatan yang akan dilakukan. Jadi menurut Bu Wirna itu bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, ini ada satu lagi Bu Ida, masalah pendekatan ya. Pendekatannya mungkin saya juga bisa secara pribadi gitu Bu Ida. Kalau tadi kan masalahnya di sekolah, masalah rancangan RPP gitu, atau pendekatan di luar jam sekolah, misalnya gini. Itu ada tantangannya enggak? Makanya akan kita coba kayaknya Bu Ida. Misalnya pada saat selesai jam sekolah saya ajak-ajak nongkrong gitu Bu Ida. Misalnya kan membicarakan hal-hal yang ringan-ringan aja, nggak ada hubungan dengan sekolah. Misalnya bisa kegiatan sehari-hari tentang masalah di rumah. Jadi kan biasanya kalau kita udah ada nyambungnya gitu Bu Ida, udah sering ketemu, ada koneksi di luar sekolah, ada keterikatan gitu, biasanya lebih enak diajak ngobrol dan kolaborasi Bu Ida. Udah dapat 3 nih Bu Ida kita hari ini. Udah banyak kali nih Bu Wirna ya. Jadi mudah-mudahan dengan Bu Wirna bisa mengetahui, bisa tahu cara bagaimana kita masuk ke, apalagi kalau di sekolah Bu Wirna itu orang-orang yang senior itu betul-betul senior umur. Jadi mungkin kalau kita masuk dengan baik, mereka akan bisa menerima. Iya betul, kayaknya seperti itu Bu Ida ya. Jadi kira-kira Bu Wirna apa namanya ya, komitmen Bu Wirna itu bagaimana? Komitmennya setelah kita sesi coaching ini selesai, saya akan mengimplementasikan 3 ide tadi, 3 ide yang akan saya terapkan untuk meningkatkan performa saya dalam kolaborasi dengan guru-guru senior. Nanti saya insya Allah 3 minggu ya Bu Ida, saya akan melaksanakan itu implementasinya. Nanti saya akan bercerita kembali sama Bu Ida, saya refleksi lagi. Semoga ada kabar baik Bu Ida, nanti kita sharing lagi. Jadi Bu Wirna sekarang mau mencoba, kemudian nanti melihat hasilnya. Mudah-mudahan dari ide Bu Wirna yang 3 ide tadi itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, dan Bu Wirna bisa berkolaborasi. Oke Bu Wirna, saya mungkin sangat antusias untuk menunggu kapan kabar baik itu datang ya. Ya Bu Ida, insya Allah saya juga tidak sabar menceritakan insya Allah kabar gembira ya Bu Ida ya, menceritakan hasil dari implementasi dari ide-ide yang kita sudah sharing tadi ya Bu Ida ya. Mudah-mudahan kita bisa diterima di segala lini ya. Ya Bu Ida, insya Allah 3 minggu lagi kita akan sharing lagi Bu Ida. Oke, baik Bu Wirna, mudah-mudahan semuanya berhasil dengan baik. Amin. Ya, dan mudah-mudahan anak murid kita juga senang dengan adanya kolaborasi guru, dan pendidikan mereka menjadi lebih baik. Ya, lebih senang ya. Terima kasih banyak Bu Ida sudah membantu saya menemukan ide-ide hari ini Bu Ida. Sama-sama Bu Wirna, terima kasih. Kita mudah-mudahan ketemu lagi ya. Insya Allah Bu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Baik Bu Ida, Bu Wirna, luar biasa kali ya, proses coachingnya berjalan lancar, alhamdulillah. Oke Bu Ida, ini saya akan mencoba untuk menggali pertanyaan pasca percakapan tadi. Kira-kira bagaimana indikator pencapaian dari kegiatan coachingnya? Apakah sudah tercapai? Dengan percakapan kami tadi, saya melihat Bu Wirna sepertinya sudah menemukan ide-ide. Jadi saya menganggap bahwa saya sudah berhasil untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Bu Wirna itu bisa menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik. Berarti dari indikator pencapaian yang ingin Bu Ida harapkan tadi, yaitu pada mengajukan pertanyaan berbobot, sudah tercapai ya. Dengan tadi Bu Ida menanyakan beberapa pertanyaan sampai menggali, dan akhirnya Bu Ida menemukan sampai 3 cara untuk menyelesaikan masalah itu ya. Jadi ada 3 cara yang ingin yang ditemukan oleh Bu Wirna. Yang pertama, beliau ingin bersama-sama dengan guru-guru senior, jadi berbuat RPP bersama, artinya saling berbagi.
dan tidak ada rasa menggurui. Mungkin kemudian Bu Wirna juga mengajak kepala sekolah atau meminta bantuan kepala sekolah untuk sama-sama untuk mereka saling berkolaborasi. Dan yang ketiga adalah Bu Wirna itu menggunakan pendekatan pribadi. Jadi dengan saling hubungi satu-satu dengan cara yang bilhal dengan baik, mudah-mudahan bisa. Amin. Oke, baik. Tadi saya juga ada mencatat beberapa poin di sini. Alhamdulillah kegiatan coachingnya juga berjalan lancar. Terus kalau tirtanya juga dilewati per stepnya itu, alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya. Terus saya juga memperhatikan tadi coachingnya itu menyampaikan masalahnya itu dengan begitu leluasa, maksudnya tanpa ada tekanan dari coach di sini ya. Artian di sini berarti kehadiran penuh coach itu sehingga membuat si coach itu bisa menceritakan dengan leluasa tanpa ada tekanan. Dan sudah sangat luar biasa. Sampai di sini coach itu sendiri menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah. Dan Bu Ida tadi sudah menghadirkan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membuat si coach ini bisa menemukan solusinya. Baik, sangat luar biasa. Gimana kira-kira perasaan keduanya? Alhamdulillah senang ya kita. Saya bisa lega. saling berbagi. Nah, Bu Irma, kenapa kira-kira lega nih? Saya lega, merasa seperti sedang curhat, tapi menemukan ide sendiri gitu dari apa yang Ibu Ida tanyakan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, saya muncul ide-ide yang nanti insya Allah bisa menyelesaikan masalah saya. Oke, luar biasa. Oke, Bu Ida, ini kira-kira kan tadi kita sudah melakukan kegiatan coaching. Ada nggak kira-kira kompetensi yang ingin Ibu Ida kembangkan lagi ke depannya dalam kegiatan coaching? Ya mungkin melihat tadi Bu Wirna dengan semangat bercerita, dengan saya harus saya merasa bahwa ketika ada seseorang yang ingin curhat, yang ingin minta pendapat dan sebagainya, kita harus menghadirkan dengan perasaan yang penuh. Ya, jadi betul-betul apa yang ingin kita dapatkan, yang kita ingin dengarkan itu si coach ini tuh bisa betul-betul dengan leluasa memperdengarkan atau curhat kepada kita sehingga tidak ada yang tertutupi. Oke, baik. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ke depannya itu kehadiran penuh ya, present dari coach pada. Oke, luar biasa teman-teman kegiatan coaching kita pada hari ini. Semoga kegiatan kami pada hari ini bisa mendapatkan hasil ke depan yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.